Sukses preteli kekuasaan ketum parpol, Jokowi lanjut rangkul ormas, beri kejutan istimewa. Ditulis oleh Heru Subagya. Jreng. Ada kabar gembira bagi PBNU, karena ormas terbesar ini akan segera mengantongi izin tambang. Melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan segera menerbitkan izin usaha pertambangan atau IUP batubara kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Diakui oleh Bahlil, jika pemerintah sebelumnya sudah membuka keran perizinan tambang kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. Melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah atau PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Bahlil memastikan pembangunan IUP ini akan dilakukan secara transparan, tanpa adanya konflik kepentingan. Dia akan mencarikan mitra profesional bagi ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang. Yang penting kita lakukan dengan baik, supaya mereka bisa mengelola dan yang mengelola umat. Tidak boleh ada konflik kepentingan, dikelola secara profesional dan dicari mitra yang baik, kata Bahlil Selasa 30 April 2024. Pemerintah menerbitkan aturan baru yang isinya menyetujui pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. Tak tanggung-tanggung, pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan ini disebut sebagai pemberian WIUPK secara prioritas. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batubara. Dikutip dari berbagai sumber, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Kebijakan itu diapresiasi oleh Waketum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas. Dengan keluarnya SK baru tersebut, ada sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah yang perlu diapresiasi. Karena dalam SK itu, ormas-ormas keagamaan yang selama ini sudah berbuat banyak bagi bangsa dan negara, diberi kesempatan oleh pemerintah untuk ikut mengelola tambang, kata Anwar dalam keterangan tertulis Sabtu 1 Juni 2024. Anwar mengatakan, lewat kebijakan itu ormas-ormas keagamaan bisa memperoleh sumber pendapatan baru untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Menurutnya, kegiatan yang dilakukan ormas-ormas keagamaan juga terkait erat dengan tugas dan fungsi pemerintah, yaitu melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan rakyat. Saya melihat SK yang baru dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ini merupakan bagian dari usaha itu, sehingga diharapkan peran ormas keagamaan ini di masa depan dalam memberdayakan masyarakat dan warga bangsanya akan jauh lebih baik lagi. Sehingga cita-cita kita untuk membuat negeri ini menjadi negara yang maju, beradab, dan berkeadilan akan dapat terwujud dan diakselerasi, ucapnya. Berdasarkan data Kementerian Keagamaan RI, dalam Direktori Organisasi Masyarakat Islam yang ada di Indonesia, terdapat hampir 89 jumlah ormas agama Islam. Hal itu baik yang berbasis pada kepengurusan pusat maupun hanya dalam lingkup lokal kedaerahan. Pemerintah memberikan izin usaha pertambangan atau IUP kepada sejumlah ormas keagamaan, datang dari Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia. Ormas yang akan diberikan IUP termasuk NU, Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya, seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dicontohkan, dari 89 ormas agama Islam di Indonesia, setidaknya terdapat ormas yang memiliki jaringan yang luas dan memiliki banyak anggota. Di antaranya adalah Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Persatuan Islam atau Persis, Persatuan Umat Islam atau PUI, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, Matla'ul Anwar, Al-Jamiyatul Wasilah, Wanita Islam, Darud Dakwah wal Irsyad, DDII,
Al-Khairat, dan Hidayatullah. Sudah menjadi rahasia umum jika kekuatan ormas keagamaan sangatlah besar, baik dari kekuatan suara dan juga jaringan korporasi politik yang dimiliki. Bisa jadi, ormas keagamaan akan bermetamorfosis dari kekuatan sosial agama, mendapatkan tambahan amunisi kelimpahan finansial, hingga memiliki bargaining politik besar. Inilah menurut penulis yang kemungkinan sudah dipikirkan dan dibahas sangat detail oleh Jokowi. Mengapa ormas keagamaan harus diberikan privilege khusus di dunia bisnis tambang? Jokowi sangat cerdas memanfaatkan infrastruktur sosial yang melimpah dan mengelola sumber daya potensial tersebut untuk menjadi pasukan organik yang kekuatan dan kekuasaannya sebanding atau bahkan melebihi partai politik. Bagaimana menurut Anda? Masalah strategis politik kekuasaan, Jokowi tetap menjadi master.